Enak juga tempatnya nih bro. Iya. Di daerah masih Ungaran po ini? Masih ini di. Ungaran atau Ambarawa? Kalau ini kabupatennya Semarang. Oh Semarang. Semarang kecamatannya Sumowono. Oh. Ini paling ujung nih. Jadi depan situ tuh udah Temanggung. Sana kalau kita terus ke sana itu arah tadi perempatan tuh Kendal tuh. Oh. Jadi ini nih kecamatan paling ujung kantong sebenarnya. Tadi soalnya nanjak terus itu. Karena aku dari Pekalongan tadi keluar tol Bawen. Terus pakai Google Map arah mau ke Sumowono. Iya. Itu kecamatan sendiri ya? Beda. Kalau Ambarawa itu? Ambarawa kecamatan sendiri. Jadi ini Bandungan itu kecamatan sendiri. Terus yang dekat Rawapening itu Ambarawa itu. Oh. Jadi ini ya ini paling. Yang ini yang ada pasar terus ada pembatas jalannya tinggi-tinggi itu ya? Nah, itu Ambarawa ya? Ambarawa. Tapi orang lebih mengenal Ambarawa ya? Kenal Ambarawa sama Bandungan. Bandungan sih. Makanya ini nih tempatnya agak susah juga sebenarnya. Rumahnya mana Sumowono itu nggak tahu aja. Ada yang kurang ini kayaknya saya ambil kopi dulu bentar ya. Nanti ada yang nganter. Sip. Kita ngopi nih. Di Bloom Kopi. Ini mango jus namanya. Kok bisa rasanya kayak mangga? Tidak tahu itu prosesornya itu yang canggih. Nggak dicampurin mangga tapi ini bro ya? Enggak. Dia pasca panennya sih. Sebenarnya kalau basicnya tuh kan kopi dari perahu, terus dia pasca panennya, ya dia bilang sih natural secret, nah secretnya itu yang kita nggak tahu. Berarti dirimu yang kalau roasting ini, kalau yang pasca panennya ya. Oh berarti kenapa dia bisa rasa macam-macam itu bukan karena roastingannya seperti apa ya? Ada pengaruhnya, cuman sekarang lebih banyak ke pasca panennya sebenarnya. Jadi kopi dia kan natural nih basicnya, cuman dia fermentasi. Jadi masukin di anaerob gitu kan, masukin tabung gitu, terus nggak tahu sampai bisa kayak gitu. Tapi heran. Untuk produksi terus-terusan kayak gini rasanya ya? Aku ambil ini hampir 3 tahun terakhir nih sama. Kayak gini? Iya sama. Karena dia mungkin punya SOP sendiri kan, punya SOP yang standar dia, terus akhirnya bisa. Beneran kayak mangga ada jambu-jambunya dikit ya? Jambu. Udah berapa lama ini tempat kopinya? Ini besok Maret 3 tahun, 2,5 lah ini berarti 2 tahun lebih. Nah ini pasca pandemi ini. Pasca pandemi. Berarti keluar dari tambang itu tahun berapa? Keluar tambang itu 2022. Ini udah buka duluan. Ini buka Maret, aku keluar tambang itu di Juli atau Agustus. Juli. Berapa tahun berarti dulu ditambang? Ditambang 5. Tambang 5, sawit 3, lumayan lah. Sawit 3, sawit yang di Sumatera ya? Kalau tambang yang di Kalimantan. Tambang Kalimantan Timur di ujung lagi, di Sangatta sana lagi, perbatasan ke Berau. Lumayan lah perjalanannya, kita 12-an jam. Ya. Kemarin kita makasih. Kita kemarin ke pasar itu berarti lebih jauh lagi tuh bro ya? Lebih jauh lagi. Kalau dari kita kan kemarin masih pendek tuh. Perjalanannya masih kita nyebrang paling 20-an menit, 30 menit. Termasuk pendek lah itu. Pendek. Kalau Kalimantan itu pendek. Deket lah. Istilahnya kalau kita kejar ke bandara ya di hari yang sama tuh bisa. Kalau aku dulu harus landing biasanya jam 1 nih. Nah, nanti sampai lokasi itu jam 1 malam, 12 jam. Itu darat ya? Darat. Jalannya masih rusak lah. Ya, sekarang udah cukup bagus sih. Udah banyak perbaikan. Berarti dulu kan sebelum resign 2022 itu ini sudah ada? Udah mulai proses bangun lah. Tapi belum mulai selling? Udah cuman masih ada beberapa yang di kayak dapur ini belum ada. Jadi dulu masih jual minuman doang. Masih jual biji roasting, ya istilahnya cek ombak sih sebenarnya, cuman keterusan. Nah pertama kali dulu itu nih si Azwar tuh cerita kan, wah ini kalau Mas Hendro ini bro katanya kan, makanya profiling dirimu itu kan awal-awal pertama kali apa katanya? Buset ini orang serius pasti ini kan, katanya Azwar gini. Itu Mas Hendro, pokoknya apa-apa yang kurang dulu itu nggak enak bro kita sama Mas Hendro itu. Ya senior, ditambang lama, ini sawit gitu kan. Ternyata agak melenceng juga itu pas kita ketemu kan, maksudnya intens ketemu itu kemarin pas di Kalimantan kan. Ya hampir 10 hari lah itu kan, akhirnya tahu masing-masing gimana gitu kan. Nah terus aku
ini bro, tertariknya itu padahal sudah settle di tambang. Iya, iya. Kenapa? Wah, itu. Kan misalnya ini di tambang tetap jalan, tapi kopi tetap jalan, ya. Itu kan bisa kan? Bisa. Kayak piloting gitulah. Ya. Tapi kenapa ini memutuskan resign? Ini sih sebenarnya kalau kerennya sih sebenarnya karena ya ini ya apa keluarga sih sebenarnya. Intinya kalau secara personal itu keluarga. Tapi kalau secara profesional itu ya aku tadi cerita kalau aku lanjut S2 gitu kan. S2 jadi kayak pengen sesuatu hal yang baru sebenarnya. Ini bisa jalan, aku bisa sekolah, aku punya value gitu, keren. Ya kira-kira kayak gitulah. Tetapi secara ininya istilahnya mayoritasnya itu alasanku resign ya keluarga sebenarnya. Karena di sana ya biarpun di sana aku 2 bulan sekali pulang. Ya tapi lama itu bro 2 bulan. Terasa juga. Sebenarnya. Kenapa enggak diboyong anak istri ke lokasinya sih terlalu jauh. Kalau misalnya beda sama kita kemarin di pasar itu. Nggak ada poin di sana. Nggak ada. Coffee point nggak ada. Ya itu sebenarnya peluang juga kalau kita buka coffee shop di sana ya lumayan sih. Lumayan. Itu berarti tempat tambangnya Mas Hendro itu kayak pusat keramaian kecamatan atau gimana? Kecamatan. Mirip-mirip kayak Batu Kajang itu ya? Batu Kajang itu lebih kayak kabupaten sebenarnya. Itu lebih ramai. Berarti lebih ramai Batu Kajang kemarin. Lebih ramai banget. Batu Kajang itu udah kayak di Sangatta. Nah, aku tuh mungkin di mana ya? Kita kemarin nggak sempat ya di Babulu. Oh, Babulu. Babulu kan itu agak sepi tuh. Cuman ada pusatnya, cuman sepi kan. Indomaret ada. Indomaret tapi ada di situ. Indomaret tuh ada setelah aku resign. Setelah aku resign Indomaret ada, terus nyari buah itu udah gampang. Dulu aku nyari buah susah. Harus beli ke warga gitu kan. Aku beli jambu, beli mangga, beli rambutan tuh warga. Belum kayak sekarang lah. Kalau sekarang jalan udah bagus, terus fasilitas listrik udah ada. Dulu aku masuk tuh 2017 kan. Itu listrik tuh belum ada. Tiangnya sih belum ada. Berarti masih pakai ini ya? Genset. Pilihan ada pilkada di sana terus baru ada tiang. Terus habis ini udah mau masuk pilkada lagi baru kabelnya masuk. Oke, tadi itu mulai masuk lanjut studi S2 di 2022. 2022 ini ya. Pas, jadi, karena resign ini ya. Kirain lanjut karena resign S2-nya atau resign karena lanjut. Nah, itu gimana? Kadang kan orang beberapa temenku itu kan dia lanjut nih di perusahaannya, tapi disekolahin lah gitu sama perusahaannya. Nah, berarti Mas Hendro dulu gimana itu? Enggak sih, ini resign karena lanjut sebenarnya. Resign karena sekolah lagi gitu kan. Aku lihatnya kalau di CSR kan ya aku pelaku gitu ya. Kerja di situ mulai dari yang nggak tahu terus bisa tahu karena jalan lah gitu. Karena kerja di situ terus aku masuk kampus, oh ternyata antara teori dan praktis ini ada yang sama ada yang beda. Ada gapnya ya. Ada gapnya. Kalau beda mungkin ya karena kondisi ya. Memang kondisi sosial kan dinamis gitu. Tapi secara teori ternyata aku dulu ngelakuinnya udah bener nih. Cara aku asesmen lapangan udah bener. Terus cara penanggulangan konflik misalnya itu. Ternyata aku salah dulu, aku terlalu kasar nih ke masyarakat atau represif nih. Masyarakat tuh ternyata memang teorinya ada, ternyata udah dipikirin tuh sama profesor-profesor itu. Kan teori itu kan dari ini aja, replikasi realita aja. Iya, ternyata oh iya benar. Kenapa ada teori yang perlu diupdate karena realitas sosialnya berubah. Kan? Iya benar. Aku terus mikirnya, oh ternyata memang sedinamis ini di lingkungan sosial kan, di lingkungan CSR apalagi gitu. Apalagi sekarang kan pergeserannya udah dari CSR, Komdev ke CSV misalnya sekarang kan pergeserannya lumayan banget. Gerak terus itu ya paradigmanya. Wah, kalau kita mau belajar terus ini nggak selesai. Bener-bener. Nah, ini dari praktisi gitu kan, terus resign, terus full time-nya itu kuliah. Full time kuliah kan. 2022 sekarang 2024. Belum selesai ini. Masih lah itu. 2 tahun itu masih lah. Ya masih semangat. Kalau tanyain ngapain lah. Sekolah gitu. Nah, itu kan betul. Berarti di UGM. Di jurusan PSDK divisi Pol ya. Memang kalau PSDK ini ya CSR gitu. Ya, selain CSR apa sih kalau PSDK? Kalau aku tuh malah nggak ambil konsentrasi CSR sebenarnya. Oh, konsentrasi CSR ini ya? Konsentrasi ya, ada kelas CSR dan ada reguler kan. Beda mata kuliah sama kalau di tesisnya itu
kita 9 SKS, tesisnya itu kalau yang CSR 6. Jadi aku ngambil yang berarti 3 SKS itu ngapain kalau CSR? Kan dia aku nggak tahu tuh kalau aku ngobrol sama teman-teman ya karena mereka bisa mengeksplor di lokasi dia kerja kan. Oke. Cuman kalau aku sih mikirnya gini dulu, kenapa nggak ngambil CSR? Karena orang-orang taunya waktu aku wawancara tuh sama dosen tanyain, mau ngambil CSR berarti enggak loh, kok malah enggak gitu. Padahal kamu orang CSR iya, gitu kan. Tinggal nerusin tuh. Ya kalau aku tetap di CSR ya malah ketika nggak sama nanti antara praktis dan teori malah merasa ini sendiri kan. Malah apa ya, kecewa sendiri, wah ternyata aku salah dulu gitu. Itu biar nggak ketemu itu sih sudah, biarin aja, gas aja gitu kan. Ini berarti ngambil apa jadinya? Ya reguler itu, jadi lebih banyak ke kebijakan sebenarnya. Kalau di PSDK kebijakan, terus ya ada CSR juga, ada cerita mata kuliah itu ada ya masalah sosial, terus resolusi konflik gitu ada sih. Nah dulu PSDK ini kan bukan PSDK namanya dulu ya, sosiatri. Dokternya sosial lah ya. Dokternya sosial. Nah pas sudah berubah ini kayaknya makin banyak tuh peminatnya. Ya kalau aku lihat di kampus ya, PSDK itu sekarang udah jadi trendy lah ya. Jadi catchy gitu. Pokoknya kalau aku ngobrol sama teman-teman Visipol, PSDK wah proyeknya banyak ya. Iya, PSDK itu departemen kan ya. Departemen yang paling sibuk gitu. Iya, banyak kerjaan. Iya, gitu. Kerjaannya banyak banget, apalagi di Visipol UGM kan. Itu proyeknya banyak banget gitu. Iya. Nah, kalau kita ngomongin di Visipol itu kan ada juga yang kebijakan kan MKP itu. MKP. Berarti saling beririsan memang ini ya. Ya MKP, PSDK, sosiologi itu kan satu irisan aja. Iya. Kalau menurutku ya satu dapur lah itu. Satu dapur lah istilahnya, karena toh kita kalau masuk ke lingkungan masyarakat pasti secara sosiologi juga kita harus tahu kan. Iya betul. Bahkan sampai ke antro sebenarnya. Ke antro juga kita harus tahu. Pendekatannya kan antropologi sebetulnya. Bahkan mungkin di filsafat juga kita harus mikirin itu kan gitu. Berpikir istilahnya secara tren hidup mereka, kayak hidup historis mereka hidup seperti apa kan itu juga. Kalau kita ketemu orang-orang yang masyarakat lokal itu kita harus mikirin filsafat mereka juga. Iya, world view mereka gimana gitu kan. Cara mereka lihat diri mereka sendiri ketemu orang-orang yang masyarakat adat misalnya, kita kan harus mikirin ini falsafah hidup mereka apa gitu. Nah gitulah ya. Kalau orang filsafat itu kan dikit-dikit local wisdom apa nih wisdom mereka ini gitu. Nah kemarin itu kan kita bawa anak-anak filsafat ya bro ya. Nah ini menarik ini, karena di filsafat itu kadang nggak terbiasa lah sama kerja-kerja lapangan itu kan. Nah kalau mungkin karena aku orang filsafat kan, mau nanya Mas Hendro nih dari perspektif orang bukan filsafat, melihat filsafat hari ini tuh kayak gimana Mas? Iya kalau filsafat hari ini aku sebenarnya sempat ngobrol tuh sama mahasiswanya Mas Odi tuh. Si Vito ya. Itu dia termasuk yang aku tanya, kamu memang mau masuk filsafat gitu? Biasanya kan karena kesasar, karena pilihan terakhir nih, karena yang penting UGM. Betul, gitu banyak kan. yang penting UGM. Yang penting terate itu. Yang penting apa tuh namanya tuh? Terate kan? Ya logo UGM itu. Logo UGM, alma mater lah yang penting itu. Si Vito, aku tanya tuh si Vito. Tuh kamu mau masuk filsafat? Iya mas, pilihanku UI sama UGM katanya. Filsafat UI. Filsafat semua katanya. Oh kenapa? Nggak tahu, aku pengen belajar yang memang orang itu nggak pengen belajar gitu. Orang itu kan malah nggak pengen belajar filsafat. Kenapa kamu mau? Ya karena sebenarnya semua pikiran itu kan semua ilmu itu juga dari filsafat. Ya, kalau tagline-nya itu Mother of Science ya memang betul. Tetapi dalam kehidupan katanya dia itu, aku tuh pengen tahu tuh jalan pikirannya orang-orang itu seperti apa gitu. Terus istilahnya ini juga ilmu bukan praktis, justru malah ilmu yang mahal sebenarnya katanya gitu. Aku mikirnya ya bener juga sih ya, kayak kita beli barang mewah cuman nggak bakalan kita pakai kasarnya gitu kan. Tapi kemarin teman-teman di lokasi juga aku melihat mereka menikmati sih kegiatan di lapangan, menikmati. Ya, Azwar juga semalam tak tanya kan, dia lagi ngerjain SE kan. Iya. Gimana bro? Wah ini keren-keren anaknya katanya kan. Anaknya keren-keren ini, ada ini yang mau aku prospek, ada prospek banget ini kan, yang mau aku kader nih, bisa nanti jadi mitra CBC katanya kan, bagus, pilih dah itu aku, dia latih dia, aku bilang gitu kan. Artinya sebetulnya anak-anak filsafat ini kadang ya karena mungkin keasikan goreng
sambal di dapur gitu. Jadi nggak nengok gimana sih model konsumen ya. Jadi dia dari zaman Plato sampai sekarang itu dia goreng sambal Plato terus kan. Sampai sekarang orang mau request ayam geprek dia bingung kan. Iya. Tapi itu kan jadi hal menarik sekarang. Anak-anak muda kan sekarang lebih senang diskusi ya filsafat sebenarnya. Efek-efek ini anak-anak senja ini kan. Iya, efek warung kopi lah. Warung kopi sebetulnya ini obrolan warung obrolan filsafat itu menjamur sekarang itu karena warung kopi. Soalnya temanku juga di Jogja, kapan-kapan ke Jogja ya, main ke tempatnya si Bagus tuh, dosen sastra Prancis FIB. Sebetulnya bukan warung kopi sih, kopinya asal-asal sampingan lah dia kan. Toko buku sebetulnya. Oh iya. Toko buku tapi ada kursi-kursi kayak gini, kopi shopnya. Jadi bisa baca buku itu sambil minum kopi. Terus di Baciro ada juga teoterapi. Terus kalau di Mago kan ada berdikari ya. Ya. Konsepnya kan sama sebetulnya itu mereka. Kafe. Nah itu menjamur di situ. Nah makanya tak bilang gitu kan ke anak-anak filsafat ini, nanti kamu pilih dari sekarang ini mau jadi praktisi atau jadi dosen. Oh iya. Kalau dosen kan mungkin linearitas kan. Nah, kalau filsafat ya S2-nya filsafat gitu kan. Tapi kalau kamu mau kayak temanku yang di Tambang aku bilang kan, kayak si Ega itu ada yang di Turangga. Itu dia kan di CSR juga dia. Itu di S2-nya MKP. S1 filsafat, S2 MKP. Banyak itu S1 filsafat, S2-nya FEB, MM. Nyebrang kan dia. Ya, jadi itu kebanyakan praktisi lah jalurnya itu kan. Nah, kalau misalnya ada 2 atau 3 keyword lah Mas, mungkin poin gitu. Orang filsafat untuk masuk ke dunia praktis itu, apa yang perlu ditambahkan gitu. Ini kan sering orang nanya kan, anak filsafat ini baca terus kan. Iya. Apa mungkin dari kacamata Mas Hendro sebagai praktisi di bidang CSR nih kan. Iya. Apa yang perlu ditambah nih ke anak filsafat supaya dia bisa langsung masuk ke dunia itu dan bisa kerja lah gitu ibaratnya. Ya kalau aku ini ya praktisi tapi bentar lah, nggak lama-lama banget itu. Lumayan tapi itu. Ya ada teman-teman 8 tahun. Ada teman-teman yang sampai 15 tahun masih. Ya kayak orang-orang kita temuin di Kideko kemarin kan, sampai mau pensiun dia masih di tambang. 20 tahun. Aku nggak kuat aku 10 hari aja. Gimana Mas? Gimana? Jadi kalau ya mungkin teman-teman filsafat gitu loh, S1 itu nanti S1. Ya banyakin organisasi sebenarnya ketika kegiatan di kampus gitu kan, banyakin kegiatan. Kalau ada proyek-proyek penelitian ya ikut aja karena itu nanti ngaruh tuh istilahnya. Penelitian lapangan ini kan ya bekal kita nanti ketemu dengan masyarakat kalau masuk di CSR kan. Terus ya mungkin satu itu organisasi penting. Terus yang kedua kegiatan penelitian itu penting. Sekarang hibah riset kan juga banyak. Itu lumayan tuh untuk mengasah ini ya, biarpun aku ya ada juga hibah riset yang gue kerjain, cuman ya ternyata susah ini karena aku udah ke gap waktu yang lumayan kan. Yang dulunya fokus nulis terus sekarang harus fokus nulis dan fokus nyari duit gitu. Betul lumayan. Terus yang ketiga relasi sih ya, pasti ya relasi itu kan yang kita obrolin dari kemarin kan, yang kita jadi sambil di mes itu kan. Itu antusias banget tuh kita brainwashing anak-anak itu kan. Ya relasi kan karena benar-benar jadi kunci sebenarnya sekarang tuh. Karena gini Mas, kalau di Fakultas Filsafat itu ibaratnya kayak terbagi dia. Ada beberapa dosen yang memang optimis bahwa filsafat itu bisa kemana-mana gitu kan. Artinya bisa ngerjain kerjaan yang dimana itu nggak diajarin di kelas gitu. Kayak kemarin social mapping inilah kayak kita kan dibantu sama Mas Hendro juga. Tapi ada beberapa dosen juga yang kekeh. Artinya bisa nih kayak gini. Ngapain kamu ngerjain kayak gitu? Udah biarin teman-teman PSDK aja. Kamu jangan ambil bisnis orang gitu kan. Kamu juga nggak di situ spesialisasinya gitu kan. Tapi kan kalau kita pikir-pikir, berangkatnya Azwar itu kan dia sering diskusi filsafat sama aku kan. Dia nanya, bahkan tesisnya dia kan tentang Pierre Bourdieu kan, habituasi di Lombok itu, kawasan ekonomi khusus itu. Jadi dia belajar filsafat juga. Itu artinya kan memang starting point-nya itu dari filsafat kan? Kalau kita ngomong sosiolog-sosiolog terkenal kan itu juga filsuf juga gitu kan. Ya teori-teori ekonomi itu juga filsuf. Teori sosial juga. Gitu Mas, kalau di filsafat itu gitu. Ya, misalnya aku yang ngajak mahasiswa kayak gini pun itu juga ada beberapa yang nggak setuju lah gitu ya. Artinya ya filsafat ngapain kerjain itu kerjaannya PSDK. Kamu kan nggak bisa gitu. Ya udah biarin mereka aja yang kerjain. Ya kalau kita gitu kan kapan adanya applied philosophy ini kan? Iya, benar. Aku pun juga bukan dari
aku S1 kan HU. Oh iya, HI ya. Itu pun ya kasar, kalau aku ditanyain teman-teman kemarin, Mas kok bisa masuk CSR, kesasar gue bilang gitu. Nah, itu aja ditanyain kan? Iya. HI. Itu waktu wawancara itu aku inget banget tuh. Pertanyaan cuma satu, mau ke Papua nggak? Oh, jawab aja mau gitu. Tes mental aja mereka tuh. Iya. Soalnya kesannya kayak Papua ini terbuang gitu kan. Jauh banget. Jauh gitu. Terus mau nggak Papua? Mau. Pas tes apa itu Mas? Itu masuk perusahaan yang di sawit kan. Oh, iya. Jadi yang di sawit itu tahun 2013 itu baru proyek di Papua, di Sorong Selatan kan. Oh iya. Nah itulah yang jadi pertanyaan HRD semua waktu itu. Papua ukurannya ya? Ukurannya Papua, mau nggak Papua? Yang ditanya orang jiwa petualang mau lah. Aku bilang mau gitu kan. Satu, karena butuh, yang kedua ya mau gimana lagi. Ya betul ya, kepepet. Terus kalau ini nggak aku ambil, aku belum tentu dapat pekerjaan bagus lagi setelah ini kan gitu. Terus udah nggak apa-apa Papua, tapi sana nggak ada sinyal, nggak apa-apa, biarpun sampai tempat nggak ada sinyal nangis juga. Tapi emang beneran nggak ada sinyal ya? Aku dulu nggak ke Papua, aku ke Tapanuli Selatan kan, ke Sumatera Utara. Itu pun nggak ada sinyal. Kalau telepon itu harus tempelin tuh ke pohon tuh tali, pakai headset tinggi gitu kan. Jadi kita tuh sampai tahu arahnya sinyal tuh miring ke sana. Gitu. Oh, bener-bener tempat. Wah itu tempat kalau orang sana bilang terisolir. Tempat jin buang anak udah tuh. Nah ini kan kalau tadi misalnya teman-teman filsafat ini kan baru-baru ini Mas kenal dunia tambang gitu kan. Terus sebelumnya itu belum pernah itu memang. Dan sebelum ini pun pas Kideko itu mampir ke fakultas, itu kan juga kata Mas Hendro tadi relasi sebetulnya kan. Iya. Kalau nggak ada relasi itu siapa yang mau lihat filsafat kan? Siapa yang mau masuk kan? Ya mending pasti dia taunya itu cuman visipol gitu kan. Ya, sekalian yang ke FEB kan. FEB atau psikologi lah mereka tahu kan yang punya. Kan. Mereka punya instrumen lah untuk sosiometrinya ada psikometri gitu kan. Iya. Tapi kok filsafatnya sering di skip gitu kan. Itu karena faktor kebetulan juga Mas. Kenapa tambang batu bara itu ke filsafat itu? Itu makanya. Ya karena ada salah satu pejabat di fakultas itu kan suaminya dulu konsultan lingkungannya PT itu Kideko itu. Terus akhirnya pertanyaan awalnya itu unik. Gimana caranya supaya perusahaan ini kerjasama sama UGM? Secara garis besar. Iya, secara garis besar. Dia nggak lembaga besar ya. Bukan muslim filsafat gitu kan. Biar kita ada bumpernya ini UGM gitu. Iya. Suami saya aja gitu kan. Istri saya aja kan, istri saya ini wakil dekan. Itu malah bapaknya dulu. Iya, pokoknya akhirnya menjembatani gitu. Oh iya kenalan, kebetulan wakil dekan kerjasama tuh. Akhirnya pas lah masuk itu barang ya. Masuk lah sini gitu kan. Terus gitu. Masuk itu barang. Masuk itu barang kan. Ya tahun lalu itu kan filsafat yang ngelit itu kan. Ya. Kan aku itu yang ditunjukkan itu. Beliau sendiri, ibu-ibu ini nggak mau ikut ke tambang kan. Akhirnya aku yang ngelit teman-teman geologi gitu kan. Teman pertanian. Oh iya. Ya pas mat handling di awal itu kan. Nah di situ tuh gempar itu. Jalan udah selesai itu. Kayaknya udah selesai ya. Pas ke situ tuh gempar itu loh. Filsafat ngopol tambang gitu kan. Pokoknya aku kan ngebantuin wakil dekan ini kan. Kita jalanin aja katanya. Intinya kita berani gitu kan. Iya. Wes pokoknya mentok-mentok kita jadi broker gitu kan. Kita jadi maklar gitu kan, enggak apa-apa. Kerjain ini enggak apa-apa. Ibaratnya kita bisa merintah fakultas teknik gitu kan. Iya, soalnya kan invoice-nya masuk ke filsafat semua itu kan. Lumpurnya itu pun dikirim ke filsafat tuh, lucu banget itu. Ininya dari Kideko tiba-tiba datang itu di lobi berjeringan-jeringan. Iya. Sampelnya kan. Abis itu kita suruh orang teknik ngambil di filsafat. Itu kan kaget juga itu kan. Sampai orang Visipol juga sempat nanya itu. WD3-nya juga Visipol nanya. Kalau filsafat ngapain deh? Oh, gaya kita kan. Terakhir sama batu bara, Mbak. Ngapain? Social mapping. Oh, ya. Artinya ini kan memang agak nekat, eksperimental sebetulnya kan. Benar. Nah, aku tuh berpikir gini Mas. Kalau nggak disikat, itu kapan lagi gitu kan? Iya toh. Aku sepakat sih, karena kesempatan itu kan nggak datang dua kali kan. Kesempatan ya itu tinggal iya atau tidak ketika kita datang tawaran gitu ya. Pilihannya iya atau tidak, udah nggak ada nanti, itu nggak ada. Iya. Ya kayak ya itulah itu kan
hubungan relasi yang akhirnya menjadi rezeki kan gitu sebenarnya. Kalau kita berbasis relasi terus kita nggak mengiyakan ya belum tentu itu akan kembali lagi ke kita kan. Dia akan mencari relasi lain tuh untuk mengerjakan itu. Nah, Mas Hendro dari HI terus ke CSR itu gimana ceritanya itu? Kalau waktu itu sih sebenarnya aku di ini dulu nyarinya nggak jurusan gitu, Visipol gitu aja. Karena aku masuk fakultas fisip gitu kan di IUPN kan. Opreknya itu memang fisip nggak spesifik? Nggak spesifik jurusan apa gitu. Kalau dulu spesifiknya sosiologi atau fisip gitu. Fisip itu ya semuanya lah. Dia bingung juga perusahaan kan, mungkin ada jurusan baru masuk di situ gitu. Dulu tuh malah ada geodesi di Undip itu masih masuk ke fisip tuh. Apa ini? Aku lupa. Kalau di UGM itu namanya geografi manusia. Mungkin itu S2-nya ada itu di Fakultas Geografi yang Prof. Baikuni itu. SDGs mereka mainnya. Jadi dia itu masuk ke Visipol dia tapi kerjanya ngukur apa gitu kan. Kesasar juga. Drone, citra udara gitu. Terus masuk di situ daftar tuh dulu. Daftarnya di gedung budaya itu. Sekarang udah nggak ada tuh, baru dibangun kan. Yang di KIK ya? Iya. Dulu namanya PKKH. PKKH ya? PKKH. Dulu sering buat konser juga itu kan, sama teater. Sumatri ya? Nah, situ daftar. Ini posisinya ini ya, external affair dan CSR gitu kan. Gas lah. Nah, pertama itu aku sebenarnya nggak diarahin ke CSR. Diarahinnya ke external affair. Karena taunya aku orang hukum. Jadi waktu udah masuk nih, kalau udah masuk di kantor nih di perusahaan itu nggak dilihat jurusanmu apa, bisa atau enggak itu. Ya sih. Terus aku tuh suruh buat surat, buat ini ya. Dulu masih ada seniorku kan, ada anak hukum USU dulu. Bisa buat surat ini nggak? Bisa. Aku tuh dikasih buku tebel itu isinya surat menyurat perusahaan itu ada. Lumayan tuh, tebel juga dulu. Karena nggak ada internet kan, bukain itu. Terus buat surat itu bisa buat somasi, bisa buat surat teguran, surat pengajuan perizinan bisa. Nah, akhirnya aku dimasukin tuh pertama di 1 tahun pertama itu di Humas namanya, External Affair itu, EA namanya dulu. PR gitu ya. PR-nya lah. PR terus temanku yang seniorku itu yang legalnya. Terus dilihat ininya CV-nya karena gue harus presentasi akhir kan, aku OJT dulu, jadi manajemen trainee terus OJT. Lihat presentasi, lihat CV di akhir itu, lah ternyata anak fisip kan, itu harusnya kamu masuk ke CSR. Ya udah, dilempar lah aku ditawari waktu itu ke Sumatera Selatan. Kamu mau nggak ke project Sumatera Selatan? Waktu itu masih pacarku tuh, baru ke Sumatera Selatan juga. Wah, langsung aja, iya aku. Udah biarin lah ke sana, nggak tahu tempatnya kayak apa gitu. Terus aku Sumatera Selatan itu, aku ambil lah tawaran itu. Aku di situ jadi semuanya, pembebasan lahan iya, CSR iya, terus legal juga iya gitu. Malah jadi bisa semuanya. Ya pun jadi berat banget pekerjaannya. Jadi setelahnya menangani konflik pun juga ya nggak pernah, cuman nggak yang istilahnya konflik-konflik yang besar gitu ya, konflik yang akhirnya jadi perusahaan itu bergejolak gitu. Cuman adalah pasti konflik-konflik kecil dan itu jadi belajar sih. Ya jadi lumayan lah di situ ketika akhirnya pindah ke Kalimantan. Yang dari sawit ke batubara ya. Nah itu kalau di batubara lebih fokus ke program sih. Program pemberdayaan masyarakat ya. Kalau di batubara itu kan ada permennya sendiri tuh, peraturan menteri sendiri. Jadi lebih enak sebenarnya. Kita udah tahu nih apa aja yang harus kita kerjai. Nah, makanya ada beberapa dokumen-dokumen yang harus dilengkapi itu untuk acuan itu sebenarnya. Kayak proper kemarin itu ya. Terus kalau di Kalimantan Timur tuh enaknya dia punya blueprint PPM namanya. Itu yang nyusun provinsi. Jadi nanti provinsi punya program apa kita tinggal ngikutin tuh. Bapedanya itu ya? Iya, forum sih. Forum. Nah, belum lagi nanti ada dari kabupaten, bapedanya turun untuk ini. Ya istilahnya multi stakeholdernya jalan lah kalau di perusahaan batubara di Kaltim ya itu jalan, jadi lebih enak kita jalannya. Misalnya kita mau buat pariwisata, sejalan dengan Bapeda misalnya kabupaten ataupun bahkan provinsi, kita lebih enak. Jadi dukungannya banyak pihak. Gitu. Nah kalau kita ngomongin batubara ini kan sebetulnya banyak
sorotan juga, hal yang negatif. Ya, tahu sendiri lah. CSR itu ujung tombak untuk gimana cara memahami yang tepat untuk CSR, Mas. Karena sebelum ini aku sempat ngajakin Azwar juga ngobrol kan, dia juga CSR kan. Ya kita buka-bukaan gimana kondisi konflik interest antara pemerintah, perusahaan, sama masyarakat. Nah itu kan kadang ada dilema di situ kan. Mungkin Mas Hendro udah 8 tahun itu pasti ngalamin lah. Artinya perusahaan kan enggak ada perusahaan yang mau mengakui bahwa ada kesalahan atau apa gitu kan. Nah kalau gimana Mas Hendro di CSR ini mengatasi gejolak-gejolak batin itu gimana Mas? Ya sebenarnya kepentingan kan pasti ada ya antara perusahaan dengan pemerintah, pasti perusahaan butuh dengan pemerintah. Begitu juga sebaliknya, pemerintah juga butuh dengan perusahaan, masyarakat juga butuh perusahaan, begitu juga sebaliknya. Jadi itu memang segitiga yang nggak bisa terputus sebenarnya. Jadi ketika ada program yang dalam tanda kutip itu titipan pemerintah gitu ya, ya kita pasti akan saring tuh kira-kira ini sesuai dengan target kita ke masyarakat atau enggak. Kalau memang enggak, ya kita pasti akan alihkan ke program yang lain. Tetapi deal-dealannya dengan pemerintah itu kita pasti akan ketemu sebenarnya, karena pasti akan menemukan win-win solution. Kita sama-sama butuh. Beda kalau posisinya ini ya secara politis gitu ya. Apalagi kita mau pilkada nih, sebenarnya di pilkada ini pasti menggerakkan masalah, dukungan perusahaan ini karena karyawannya banyak terus diarahkan untuk mendukung ini atau ini, itu pasti ketemu. Tapi sekali lagi karena perusahaan ini sektor swasta dan tidak bisa non political isu di dalamnya itu, ya mereka nggak bakalan mengarahkan. Toh biarpun nanti ya setelah itu kan kepentingannya pasti ke pemerintah lagi. Kasarnya siapapun pemerintahnya juga dia bakalan tetap jalan gitu. Karena perizinannya juga dari atas kan, dari pusat kan gitu. Itu jadi dilema-dilema itu pasti ketemu, tetapi ya tergantung dari ini sih, negosiasi kita atau proses komunikasi kita dengan stakeholder itu sebenarnya. Berarti CSR ini ibaratnya itu jadi ini ya, patihnya perusahaan untuk tetap bisa distribusi keadilan ke masyarakat sekitar. Iya, pasti. Ya kan, kalau saya memahaminya kalau karena ya itu tadi aku cerita di awal kan ada permen tuh, peraturan Menteri SDM yang mengatur bahwa ada 8 bidang yang harus dilaksanakan untuk program BPM tambang batubara yang pernah aku tahu. Nah itu kan membagi pos-posnya nih. Si perusahaan ini biasanya tergantung geografisnya, daerahnya. Ini pertanian, nanti fokusnya di sini. Yang menjadi PR sekarang itu kan kemandirian ekonomi memang. Kalau kesehatan, pendidikan, infrastruktur kan itu tugasnya pemerintah secara garis besar ya. Nah, kita bantu nih secara perusahaan. Nggak mayoritas, tapi kita bantu apa yang kurang-kurang aja. Tetapi yang jadi poin utama kan kemandirian ekonomi, gimana masyarakat nanti setelah perusahaan tambang ini nggak berprojek di situ lagi, nggak ada kerjaan di situ lagi, dia masih bisa tetap hidup, ekonomi tumbuh lagi, baru ada pembaruan lagi, gitu kan. Jadi PR-nya kita nih yang orang-orang CSR nih. Jadi ya CSR secara pemberdayaan, kalau di tambang itu PPM namanya kan. PPM itu jadi ini kepanjangannya apa itu? Pemberdayaan dan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Nah itu jadi kunci sebenarnya. Gimana caranya, gimana perusahaan itu mengelola masyarakat dengan baik. Ya sudah diatur bagus, aturannya bagus banget. Untuk ini ya, rencana kalau tambang ini sudah tutup itu sementara ini kan masyarakat banyak bergantung. Ya ada RPT-nya sebenarnya. Rencana penutupan tambang itu kan mereka juga kaji juga. Kajiannya juga lumayan panjang sebelum IUP itu selesai. Tambang itu selesai, perizinan selesai, mereka sudah harus laporan RPT-nya seperti apa, rencananya seperti apa gitu. Jadi ya bagus sih sebenarnya. Tinggal bagaimana masyarakat itu memanfaatkan itu sebenarnya. Karena ya kalau aku jadi masyarakat yang hidup di sekitar tambang, aku pasti kan memanfaatkan sumber daya. Benar ya. Lumayan kan. Contohnya misalnya bikin bisnis yang sustain gitu ya. Iya, ya kayak sekarang paling umum ya. Paling orang tertarik itu wisata misalnya. Wisata itu kan anggapannya semua orang butuh, semua orang pengen berwisata dan sebagainya. Cuman
itu kan tidak bisa dibangun 1-2 hari kan, butuh waktu berapa tahun. Mungkin di Lombok juga dulu ketika ada wisatawan awal datang pasti akan agak nolak kan gitu. Ya. Wah ini ada yang datang cuman ganggu doang gitu misalnya gitu kan. Ya sama di beberapa daerah yang akan membangun wisata misalnya dibantu oleh perusahaan pertambangan, itu susahnya kan di situ sebenarnya. Susahnya di apa pergeseran kebiasaan masyarakat yang biasa apa nggak ada pendatang nih, nggak ada orang datang, nggak ada orang berwisata, kita harus manggake nih. Monggo Den gitu kalau di Jogja gitu. Iya. Wah enak banget kalau di Jogja tuh kita kayak paling punya duit gitu. Iya ya. Masuk Malioboro tuh udah kayak duit kita banyak padahal cuma beli es krim aja. Memang karakter sosial masyarakatnya kan beda-beda. Kalau di Kalimantan ini kan banyak transmigran juga kan. Iya. Kayak kemarin kita ke desa-desa yang kita kerjakan kemarin itu kan itu Jawa Timur banyak itu. Dan mereka juga ngebawa kultur mereka yang di tempat sebelumnya ke sana gitu kan. Nah ini Mas, kalau kita ngomongin tambang batu bara ini kan kira-kira masih panjang ini. Panjang banget kayaknya Kalimantan nih. Isinya itu semua. Isinya batu semua. Batu bara semua kan. Kalau kata teman-teman geologi itu pas tahun lalu aku nganterin ke Kideko itu ya, Pak gimana nih Pak, kapan habisnya? Nggak bisa habis ini Mas. Mas sepanjang pulau Kalimantan ini semua batu bara karena memang tanah tua kan. Iya. Kalau bahasa orang geologi itu saya tanya ini tanah tua Mas, kenapa nggak ada vulkanik kan? Tanah tua, jadi batu bara semua isinya itu kan. Jutaan tahun yang lalu kan jasa tektonik kayak gitu tuh. Nah terus sekarang bukan jadi the part of orang tambang ya, bukan jadi orang tambang sekarang kan. Tapi misal ada teman yang nanya nih, Hen, bener nggak itu yang diberitakan soal kayak seksi killer itu kan, kayak tambang batu bara ini pokoknya elek banget gitu kan, terus energi kotor katanya kan. Nah itu gimana Mas? Mungkin ini bukan menyapu-nyapu, bukan ya, karena udah bukan bagian dari tambang lagi kan. Jadi memang ada beberapa tambang batu bara itu yang tidak berizin kan, istilahnya Spanyol, separuh nyolong. Kalau enggak KPC namanya, karungan primakul. Istilah-istilahnya tuh banyak tuh. Ada masih kayak gitu tuh ya? Ada, masih ada. Ya pasti ada ya, karena misalnya kita punya lahan 10 hektar gitu, ternyata isinya batu bara. Kalau kita jual tanahnya kan murah tuh, mending kita gali sendiri tuh, lumayan tuh dapat berapa ribu ton gitu kan. Nanti pasti akan geser-geser lagi. Ya yang penting ada investornya kan gitu. Itu ada. Kalau aku lihat sih kalau perusahaan yang resmi gitu ya, yang memang itu dapat IU, apalagi 5 besar atau 10 besar lah, anggap 10 besar. Dia kan pasti ngikutin regulasi yang ada di pemerintah. Ngikutin proper kalau sekarang, ngikutin penyusunan dari BPM, ngikutin blueprint pelaksanaannya PPM-nya. Terus perizinannya pasti dia harus berkala tuh laporan. Ya repot memang, cuman menurutku itu yang benar gitu. Kalau melihat ada pencemaran lingkungan dan sebagainya, itu ya pasti ada ya namanya industri ekstraktif kan, pasti ada ya. Industri yang memang dia mengambil hasil alam kan pasti ada dampak gitu. Makanya ketat mereka untuk ini tanggung jawab lingkungan sama sosialnya ya. Karena ekstraktif. Aku tuh lupa kalau RPT itu penutupan tambang, nanti yang paling terakhir tuh orang PPM tuh, orang Komdev. Yang tersisa ya. Semuanya udah pulang. Kalau udah lingkungan udah, reklamasi udah, semuanya udah. Nanti yang tersisa tuh orang-orang ini nih, PPM memastikan masyarakatnya tuh bisa hidup kan. Itu kalau nggak salah aku dengar gitu. Jadi aku pernah dengar juga itu pas direksinya Kideko cerita itu. Nanti kami kalau udah tutup tambang, sisa-sisanya Pak Anang ini katanya. Orang-orangnya dia masih tinggal di sini. Yang lain udah selesai kalau apa istilahnya itu yang ngelola tambang itu apa nih? Ownernya. Ini kan kalau di yang ngurusin sosial CSR, operasional tambang ya. Iya. Kayak yang kemarin ke MES ngambil itu kan itu dia manajer operasional tambang ya. Ya orang-orang tambang, orang geologi udah duluan pulang. Ya. Nanti yang belakangan ya orang lingkungan sama orang sosial gitu. Ketinggalan di belakang. Yang lain udah enak-enak dah, kita udah ini. Kita masih di situ ngurusin orang, tapi ya memang harus seperti itu karena kan
tingkat ketergantungan masyarakat ke perusahaan tinggi kan. Tinggi banget lah. Itu tinggi banget. Pertanyaan terakhir kalau di wawancara kan gimana kalau perusahaan nggak ada, pusing mereka. Pusing, jelas. Mereka melihat perusahaan itu kan sebagai bapak minta duit gitu, ATM lah gitu kan. Iya. Selagi ada perusahaan aman hidupnya gitu kan. Nah, ini Mas, di tambang itu, aku kan kemarin 10 hari sama Mas Hendro kan. Mungkin karena aku kebiasaan di kampus, ketemu sama manusia, itu karena hiburan dosen itu Mas, ketemu sama berbagai macam manusia, mahasiswa ini. Mahasiswa yang unik-unik. Itu hiburan itu, serius. Kemarin hiburan juga. Iya, sama teman-teman yang aneh gitu kan misalnya kan. Meskipun saya juga aneh gitu. Nah, 10 hari di site tambang itu kayak gimana rasanya Mas kan? Kayak aktivitas gitu-gitu monoton aja. kan, pagi keluar. Tapi kalau CSR itu kayaknya yang paling humanis, maksudnya paling manusiawi lah gitu kan. Ya paling, ya sebenarnya kalau kerjaannya secara keseluruhan perusahaan juga berusaha untuk manusiawi, semanusiawi mungkin, makanya tempat tinggal kita kan nyaman tuh. Ya. Kalau di tempatku dulu mes 1 kamar 2 orang, ya pasti harus ada AC karena panas kan. Nah, Masku ini Mas, kerjaannya itu gitu loh. Kalau kerjaan di site tambang kan ketemu sama batu-batu gitu. Ya kan? Kalau monoton pasti. Monoton itu maksudku. Pasti. Kalau CSR itu kan secara jam kerja mereka aman lah, itu sesuai aturan gitu. Nah, kalau yang CSR lebih enak. Iya kan, ke masyarakat itu kayak hiburan banget gitu kan. Kalau aku dulu kalau aku suntuk gitu kan, bosan di kantor, keluar gitu. Mau kemana? Ketemu guru misalnya gitu kan, ngomongin program pendidikan gitu. Kita kan ke rumahnya tuh ngopi ya. Itu ngomongin program udah selesai gitu. Kita bayangin ketawa-ketawa. Itu seru gitu. Seru. Aku dulu ya bertahan 5 tahun itu ya karena seru sebenarnya. Kalau misalnya tambang itu dekat gitu ya, atau istriku nggak terikat kerja gitu. Aku bisa bawa istriku ke tempat yang misalnya kayak Gideko, dia ada rumahnya dan sebagainya. Enak banget itu. Mungkin aku bisa bawa mereka gitu. Ya balik lagi sih tergantung pilihan kita mau seperti apa sih. Tapi kalau untuk pekerjaan aku sih menikmati sebenarnya. Iya sih. Untuk ini ya, untuk menjadi CSR ya, untuk menjadi orang-orang PPM. Yang aku bayangin itu kayak pagi-pagi itu kita berangkat, papasan sama bis karyawan itu kayak zombie semua itu. Masih gantung. Gini tidur kan. Tanya Mas Dodi yang kemarin supir, Mas itu kok orang-orang itu ngantuk? Iya Pak, Mas Bro. Kerja malam itu. Kerja malam. Malam dia nambang gitu ya. Iya. Dari nambang ini kan. Aku pernah malam tuh ke tambang. Gokil. Kan memang pakai tower lamp gitu kan, pakai lampu gitu. Tapi kan nggak ada yang dilihat, cuman itu posisinya di sana, keruk naikin ke dam, ke dam truk gitu kan. Wah ini pasti capek banget. Jadi lebih capek kerja malam ya daripada siang kan. Karena kalau siang ini masih ini ya, bisa lihat lingkungan, bisa. Kalau ini malam gelap. Tahu-tahu ada yang nungguin di belakang kan. Tiba-tiba udah ketumpul ini kan. Ngeri juga. Belum lagi kalau hujan kan. Masih bentar. Oh ya, telepon. Halo? Apa? Apa? Hei. Namanya Bila tuh Visor. Visor? Oh ya. Oke. Nanti Papa cari. Ya. Oke, nanti dulu ya. Matikan dulu. Ya. Oke. Nggak mau ini balik lagi. Kayak Gideko itu tinggal senggol dikit itu. Senggol dikit masuk. Iyalah jelas. Masuk gitu barang. Apalagi bosnya itu sudah dekat kita kan maksudnya kan. Tapi untuk saat ini gimana Mas? Enggak sih, aku lebih seneng ya ada yang ya istilahnya ada yang minta bantu kita, ya udahlah kerjain gitu. Ya sih enak banget sih. Ya aku pengen ya menikmati waktu juga kan. Istilahnya kalau di sana ya pasti akan fokus di sana. Istilahnya kalau kita kerja di tambang, di sawit itu kan ya awak-awaknya ditugu kan gitu, dibayar gitu. Kita harus di sana, kita harus jadi orang sana gitu kan. Ada beberapa perusahaan itu bahkan yang menjadi komdev itu CDO-nya itu harus tinggal di kampung, di desa binaan dia tuh.
itu lebih canggih lagi tuh orang-orang itu mentalnya lebih kuat lagi. Etnografi, Iya. full time itu. Tetangganya ada yang meninggal harus itu. Iya. Jadi orang perusahaan. Keren sih, memang kayak gitu sebetulnya Iya. kan. Cuman berat Yang paling banget, kan? ideal tuh kayak gitu. Iya. Aku pasti berat banget kan. Aku nggak bayangin tuh aku posisi kayak gitu. Aduh, ini mau istri gue kayak ini, kayak Babinsa. Iya, bener jadi babin Kamtipmas. Jadi Polmas. Gimana coba bayangin kayak gitu gimana coba? Iya sih bener. Mau tinggal Tapi situ. seru juga sih itu. Ya seru, cuman ini juga sih ya bebannya pasti akan lebih berat juga. Iyalah, bener-bener. Karena kita apa-apa masalah itu pasti larinya ke kita. Iya. Kayak ya udahlah kayak Babin Kamtipmas, kayak ini Babinsa gitu kan. Itu emang jago sih kalau aku melihat ya sampai yang bisa tinggal di pemukiman warga itu keren sih. Karena kita juga kadang ini juga kan istilahnya gejolak pribadi gitu kan. Iya, iya. Ini udah dibantuin cuman kok Ada masih provokator. belum lagi provokator. Masalah belum lagi- mereka kan nggak puas itu kan. Iya, kalau nggak puas sama kita minta Sampai terus tiap mati hari. aja itu nggak akan puas itu kan. Permasalahannya apa? Kami kurang puas. Kalau kurang puas, nggak ada yang puas di dunia ini kan gitu kan. Tapi hidupmu sekarang ini bro, ini idaman banyak orang tau. Serius. Iya. Serius. Cuman susah loh. Menuju ke sini itu ya. Enggak sampai sekarang pun. Kalau ya kan kebiasaan kita gajian kan. Oh ya. Kebiasaan gajian, transisinya dari gajian ke enggak gajian, terus akhirnya nyari gaji sendiri kan susah. Tapi kalau udah nemu ininya kan Ya ritmenya lah gitu. Moga-moga cepet aja deh. Ya, tapi maksudku itu orang itu pada akhirnya itu akan pengen slow living juga gitu kan. Iya. Kayak ini dah kerjaan yang nggak teralienasi dari kerjaan. Iya. Karena Mas Hendro kan bangun ini gitu kan. Resign terus bangun ini, kopi juga nanam sendiri kan. Ada. Beberapa Iya, nanam ini warisan orang tua. Ya. Ngolah sendiri. Jadi prosesnya itu dari awal itu nanam kopi karena mau jual dan menikmati kopi kan. Ini mengolah kopi hasil tanaman orang tua. Nah, Jadi orang tua kan udah punya kebun duluan. Baru aku ya hilirisasi. iya. Itu emang harus gitu orang bertani kan. Kalau katanya Marx itu kan ketika industri terpotong rantainya itu orang nanam kopi tapi dia nggak ada ikatan sama Iya, kopi iya. yang ditanam gitu. Betul. Iya. Tapi keren banget sih. Tinggal ini aja nih bro, tambah jadi co-working space gitu kan. Iya. Atau mungkin nanti bikin cabang di Jogja kan. Ya semoga sih. Nanti tinggal tunggu investor aja. Ya nanti kita cariin investor ya. Kita berburu investor ini Iya. harus ini. Pokoknya Odyssey sama Kolektif Akademia siap mensupport. Siap. Nanti kita juga berjejaring mas. Iya. Forum filsafat di Jogja ini yang 2 itu juga berjejaring semua itu sama warung sastra, teoterapi, terus yang di luar Jogja juga. Iya. Itu kan kita bikin event 1 nasional itu jadi itu. Iya. Ya memang untuk salah satunya kalau tadi di awal gimana lihat filsafat ya karena belum ada seperti itu sebenarnya. Event-event yang membahas tentang filsafat tapi secara pop gitu kan. Ya. Bagaimana caranya filsafat itu dibuat menjadi pop ya, gitu. Betul. Kan. Itu yang jadi populer. Gitu. contoh sekarangnya yang paling berhasil itu yang mempopulerkan filsafat itu ya Fahruddin Faiz sama Rocky Gerung gitu. Iya. Nah, 2 orang itulah. Kalau Rocky Gerung kan itu akrobatik filsafatnya kan. Dia eksperimental. Wah, itu ngeri. Tapi orang yang suka sama dia Main-main di pinggir jalan. pasti dikit-dikit filsafat Rocky Gerung nih. Iya. Dulu Kemarin aku- kan kita gitu. Dulu aku pas masih baru masuk mahasiswa filsafat tuh Wah, bro, mau ya. jadi Rocky Gerung nih katanya. Belum kenal tuh Rocky Gerung belum ya? dulu. Dipandang apa sih ini filsafat? Mau Jurusan gila apa ini nanti gitu? ini. Mau jadi apa Oh iya, nganggur. itu bilang gila Jadi nanti. gila, jadi ateis. Semenjak Rocky Gerung itu Iya. dia jadi marketing gitu kan. Marketing gratis kan. Jadi orang Rocky Gerung nih, Rocky Gerung. Iya benar. Tapi kalau yang nggak suka sama Rocky Gerung dia akan nggak suka filsafat itu semua kayak gitu kan. Nah. Terus kalau Fahruddin Faiz itu dia memang akademisi kan. Jadi Iya. kayak Ya, kayak tertata seorang ya. kiai yang ngaji di masjid tapi ngajinya filsafat gitu. Nah 2 orang itu memang berjasa sekali untuk Filsafat ya. pop ya, filsafat pop. Iya, untuk jadi pop itu supaya karena ya kalau kita balik lagi tadi ke ada berdikari, ada ruang sastra, ada
bahkan dongeng Kofi dia bukunya banyak Ya, banget. betul. Itu kalau kita lihat tuh buku-buku yang ada di situ itu buku-buku filsafat kan. Iya, kebanyakan itu buku filsafat. Filsafat jarang buku ekonomi itu jarang. Tapi Sekarang itu yang laku bahasa-bahasanya, itu, Bro. iya. Sekarang bikin merch ya. Merchandise. Gambar Marx gitu. Gambar Marx, gambar filsuf-filsuf, Iya. quote-quote yang aneh-aneh aja itu, yang eksistensialis gitu. Iya, itu pada apa? Apa itu laku Nihilis, sekali. ya. Nihilis itu kan. Aku adalah nihilis ya. Tidak ada kebenaran, tidak ada moral gitu. Nah, kayak itu kan itu malah dibaca loh kalau sama Iya. teman-teman. Aku tuh ada temen yang di sini dia tukang gambar gitu, dia punya barbershop. Itu dia bacanya buku-buku filsafat gitu. Wah, ini serius kamu baca ini, ngerti nggak? Yang Ngerti gitu, nggak ngerti. Cuman aku baca ini supaya ternyata aku harus seperti ini ketika aku supaya ringan nih hidupnya katanya. Pilihannya jadi ringan atau jadi malah mumet gitu. Tapi aku melihat itu jadi ini sih tren sekarang kan. Ya jadi budaya populer anak-anak sekarang kan. Sekarang lebih keren lah kayak si Vito itu kalau ketemu orang kuliah filsafat tuh mantap gitu. Iya. Kalau dulu kuliah filsafat gila nanti kok. Ya kalau dulu itu wah zamanku tuh suram banget itu. Iya, mendung 14 itu kayak kadang kita malu ngaku jadi anak filsafat itu. Oh, iya? Iya, serius. Kalau sekarang itu sudah mulai ya filsafat. Aku dulu pakai Corsa aja mikir-mikir itu. Corsa, Aku enggak pernah beli Corsa. Iya, Kata teman-teman ya pokoknya ada tulisan filsafat ngapain gitu kan. Isin katanya orang. Kalau ada UPN tuh kursanya nih apa geologi, pertambangan, perminyakan itu paling jago lah ini. Ya. Gaya gitu kan. Lumayan ini sih. Iya. Aku seneng juga jadi tahu kan ketika kemarin ya aku sederhana sih ngobrol dengan Vito, dia malah memberikan masukan sama aku kan. Iya. Oh iya juga memang filsafat jadi sesuatu hal yang mahal sebenarnya. Iya. Sesuatu hal yang ini mewah ketika kita tahu, ketika kita bisa menjelaskan itu tuh jadi kayak apa ya? Kayak nilai plusnya kita gitu. Kan kita jadi tahu oh ini si siapa, ini kita punya quote misalnya tahu quote-nya si Socrates misalnya gitu. Dan ternyata itu berlaku di kehidupan sekarang gitu kan. Wah, iya juga. Kemarin aku ngobrol sama anak seni rupa isi kan. Ngomongin filsafat. Dia tuh sekarang slow living dia. Jadi dia tuh dulu ngelukis terus sederhananya dia tuh punya nama panggung yang orang-orang banyak tahu gitu. Terus akhirnya dia ganti tuh nama di Instagramnya menjadi nama dia sendiri. Nama KTP-nya. Terus dia bilang, aku tuh udah nggak pengen nama aku tuh menjadi wingit katanya. Kenapa gitu ya? Aku pengen jadi orang yang biasa-biasa aja. Wah berat. Terus aku cerita aku kemarin sama teman-teman filsafat jalan. Aku kayaknya mau belajar itu katanya. Ntar dikit-dikit aku baca-baca deh gitu. Karena itu termasuk salah satu gimana caranya memperingan beban hidup dia katanya. Iya. Karena beban hidup dia menurut dia itu karena pikiran dia sendiri gitu. Betul. Filsafat ini sebetulnya ini lucu banget Rocky Gerung kemarin di Balai Senat UGM kan, Kongres Pancasila. Dia bilang intinya itu kebebasan itu katanya kayak buah katanya. Yang hanya bisa dicerna oleh lambung yang sehat katanya. itu ngertinya gimana? Keren itu kan analoginya itu kan. Analoginya ya juga ya. Terus intinya orang Indonesia ini belum siap untuk menelan buah kebebasan itu katanya kan. Nah sekarang lambung macam apa yang dimiliki oleh rezim kita katanya kan, lagi-lagi kan dia memang itu posisinya kan. Jangan-jangan katanya dari ujung mulut sampai anus itu semua usus katanya. Tidak ada pencernaan. Nah kalau kita pikir-pikir kan filsafat ngeri ya, memang ada ngerinya juga. Kayak Mas Hendro kan pernah cerita kan, eksistensialis gitu kan. Orang yang kemudian mempertanyakan ulang hidupnya. Jadi kayak dia mikir gini, nggak ada hal di hidup ini yang terberi gitu, atau ya given, yang langsung tiba-tiba dari langit turun. Kamu bilang itu baik, itu pasti ada sebabnya. Entah siapa dulu generasi keberapa yang ngide gitu kan, bikin konsensus, terus ada peran gender kayak gini. Gitu. Orang-orang eksistensialis kan itu kan, mempertanyakan ulang kehidupan. Ya biasa kalau yang starting pointnya di filsafat eksistensialis, dia akan mempertanyakan ulang hidupnya. Yang paling gampang dilepaskan itu pertama kali agama sih sebetulnya. Itu kan banyak yang ditanyain anak-anak sekarang kan? Iya. Anak-anak Gen Z. Anak-anak Gen Z itu. Masih tanya problem eksistensial itu. Iya.
apa sih arti hidup ini? Wah, itu kalau tanya pas jam 2 malam sampai pagi nggak tidur itu kan. Iya. Apa sebenarnya arti hidup dan apa arti kehidupan? Wah, Pertanyaan kayak di asrama Lombok sekarang Mas. Aku dapat laporan kan. Oh, bro katanya ada senior. Kapan-kapan main ke asrama itu banyak orang gila di sana. Mau diskusi. Anak-anak maba-maba itu katanya siang tengah malam itu tiba-tiba ngomongin Tuhan dia katanya. Oh iya. Jam 1. Kita kan dulu gitu kalau pas kuliah S1. Iya sih benar-benar. Pasti mempertanyakan ini Tuhan, mempertanyakan apa aku cocok dengan agama ini gitu. Terus agama itu siapa yang buat? Kayak kok yakin? Kayak gitu, pertanyaan gitu kan. Terus mereka ada tren katanya di asrama Lombok itu, Lombok Timur dulu. Pada bikin ke toko buku itu nyari buku filsafat. Yang dicari itu bukan filsafat yang dasar, kan harusnya kan dari dasar dulu kan. Ini yang udah langsung yang Nietzsche, God is dead, Tuhan telah mati gitu. Ada juga apa agama Tuhan. Terus kayak gini juga apa ketuhan beragama katanya kan. Terus bertuhan tanpa beragama kan. Buku-buku kayak gitu kan dibaca sama orang pemula yang baru kenal sama filsafat itu kan, buset ternyata selama ini gue dibohongin sama agama katanya. Nah itu yang pondasinya belum ada kan. Nah di filsafat itu Mas, mungkin tadi sempat kita singgung ya. Kalau aku ngeliat filsafat ini, memang harus ada orang yang jaga gawang sama ada yang keluyuran. Kayak di sepak bola lah. Lagi-lagi kan kalau kita pakai filosofi tim sepak bola, itu ada yang jadi scout kan, yang nyari talent, yang nyari talent kan, eksternal gitu kan. Kalau kita terapin bola itu di kehidupan kita kayaknya mantep itu. Yang jaga gawang ya orang-orang filsafat yang bener-bener ndaki lah. Yang risetnya untuk filsafat gitu kan. Nah yang nanti urusan-urusan striker itu yang gimana realitas sosial sekarang, filsafat nyambung gitu kan. Bagi bolanya inilah Rocky Gerung lah bagi bolanya. Nah makanya aku terus terang belakangan ini aku lebih banyak ini Mas, nanya-nanya literatur di teman-teman dosen-dosen PSDK, MKP gitu kan. Bro, bagi buku dong gitu kan. Oh ternyata sekarang ada namanya co-design policy gitu kan. Ada ini. Wah keren juga. Makanya aku belakangan ini baca itu Mas, kayak buku-buku antro ya, yang tentang masyarakat adat gitu kan. Nah itu yang aku memperjuangin ini di filsafat, supaya ada mata kuliah applied philosophy. Yang di situ tuh kita memang meng-hire orang-orang antro, orang-orang PSDK, orang ini Sosiologi. Jadi yang ngajar gimana caranya filsafat ini supaya applied gitu kan. Dan itu penting. Kan katanya the mother of science kan katanya kan. Tapi kayaknya sekarang anaknya sudah pada durhaka semua gitu kan. Ya kenapa durhaka? Karena ibunya nggak nginget kan. Lebih pintar anaknya. Iya. Ibunya cuman godok nasi putih, anaknya sudah bikin macam-macam, udah bikin nasi goreng kan. Nasi goreng udah sampai Hongkong lagi nasi goreng. Teman-temanku bodoh amat kalian mau ngatain aku terlalu berani atau apa. Akhirnya kemarin ikut juga mereka Mas. Tak tawarin kan. Ayo bantu aku ini. Yang paling idealis paling bilang kayak gini, ya selagi itu nggak terlalu jauh dari filsafat aku maulah gitu kan. Ya tetap mereka ada ini idealismenya kan. Ya perlu sih karena apa? Istilahnya itu jadi value tersendiri kan. Terus yang pasti ketika kita masuk ke ranah umum kan kita nggak meninggalkan apa kekhususan kita. Betul. Makanya kalau di filsafat itu aku bilang gini, kita harus jujur sama diri kita. Kalau kita nggak tahu ya belajar sama orang yang tahu. Aku bilang gitu ke teman-teman kan. Filsafat bisa nggak social mapping? Nggak bisa, makanya tak minta bantuan Mas Hendro gitu kan. Makanya aku sampai minta bantuan ini karena kita nggak punya instrumen itu gitu. Dari situ kita bisa belajar pelan-pelan gitu kan. Nah yang mungkin negatif dalam tanda petik itu kalau filsafat gawe ini, oh bisa, tanpa bantuan Visipol kita bisa. Nah itu baru kacau gitu kan. Tapi kalau kita lihat, oh ini berarti ada relasi yang minta ini, kita bisa masuk ke isu filsafat. Tapi mereka nggak bisa langsung nerima isu itu gitu kan. Harus ada pintu masuknya dari kebijakan, dari CSR misalnya kan. Persona kayak kemarin. Makanya aku bilang gitu ke teman-teman. CSR ini pintu masuk filsafat untuk applied gitu kan. Ya kayak ya sebenarnya kalau kita kan basisnya karena kebetulan kuliah di Visipol terus ada pengalaman, kita bisa sharing di situ kan gitu, terus bisa istilahnya menjadi jembatan bahasa antara aku yang dulu orang perusahaan masuk ke fakultas filsafat misalnya. Jadi aku bisa menyampaikan ini kebutuhan perusahaan seperti ini, yang dimau seperti ini. Nah itu yang jadi ini sih keuntungan sebenarnya. Karena di perusahaan batubara
seperti ini idealnya. Aku jadi bisa menyampaikan ke teman-teman di filsafat kan, seperti ini kan, itu akhirnya kan bisa dijalankan sebenarnya sama teman-teman kan. Dan mahasiswa kita kan kayak iya gitu. Tapi kan bisa menjalankan. Bukan terus akhirnya nggak dong apa-apa gitu. Iki piye Mas, ini gimana Mas, ini aku harus ngapain kan enggak. Kita malah melihat ini teman-teman itu mengeksplor ketertarikan mereka gitu. Aku melihat ada beberapa mahasiswa yang mereka tuh lepasin aja malah. Iya, kayak kemarin malah kurang kita, ini. Bentar ya Mas. Ini dulu orang kita tungguin tuh malah dia sebentar aja. Duluan aja. Itu kan keren banget, aku juga seneng banget gitu ya. Itu kalau kita tinggal untuk itu di sana mungkin mau mereka. Mau, makanya sampai si Azwar bilang gitu kan. Keren ini bro. Ini mau aku tertarik ini katanya kan. Ya itu jadi inilah percontohan mahasiswa lain bahwa filsafat itu tidak melulu tentang buku yang tebal, terus kacamata yang tebal, pakaian yang aneh. Ya makanya kemarin tak bilang gitu kan. Gimana katanya mahasiswa kita yang ikut ke pasar kan. Yang kamu temuin itu, ini teorinya tak kasih tahu kan. Iya juga Mas ya. Itu kan faktor belief. Kalian kan di filsafat belajar epistemologi, masalah pengetahuan, belief gimana terbentuk gitu kan. Apa bedanya keyakinan sama pengetahuan? Lihat di masyarakat, mereka yakin sama perusahaan, kenapa kayak gitu kan? Berarti itu pengetahuan kolektif. Oh iya Mas ya. Nah ini kalian kuliah lapangan ini gitu kan? Dan faktor kepercayaan itu kan paling tinggi sebenarnya kalau kita masuk lingkungan masyarakat kan. Jadi kemarin aku lihat teman-teman mahasiswa itu bisa memperlihatkan bahwa dia itu bisa dipercaya. Nah, akhirnya banyak itu masyarakat yang cerita. Ya biarpun kadang malah cerita keluarganya, malah cerita anak-anaknya, cerita tetangganya. Gitu. Akhirnya mau parang-parangan gara-gara tetangganya beli kulkas gitu. Gara-gara beli kulkas malah marah sama tetangganya. Itu kan faktor kepercayaan. Itu secara singkat mereka bisa memastikan bahwa cerita yang mereka keluarkan itu aman gitu kan biasanya. Itu mantap sih menurut. Karena aku dulu juga butuh waktu ketika masuk ke masyarakat, butuh waktu beberapa minggu lah untuk meyakinkan bahwa aku ini bagian dari masyarakat gitu. Kan kalau di CSR ini kan harus ya 50% masyarakat, 50% perusahaan. Berlakunya kalau aku di masyarakat berarti aku wakil perusahaan, kalau aku di kantor ya aku wakil masyarakat gitu. Nah itu ya double agent ini susah ya. Itu kemampuan reflektifnya itu harus ini kalau di CSR. Iya, membahasakannya yang susah. Ketika masyarakat bilang, ya pasti kan ada ketidakpuasan antara masyarakat ke perusahaan ya. Sampai kapanpun itu nggak akan puas sebetulnya. Tapi bagaimana bahasa yang kita sampaikan di internal perusahaan itu memang menjadi masukan, bukan menjadi kritikan gitu. Dan itu perusahaan mau mengcover misalnya ini kita harus penanggulangan stunting nih. Perusahaan ini gimana nggak bantu kita untuk beli kacang hijau misalnya gitu kan. Nah, terus kita masuk ke perusahaan, makan udah ada makan siang gratis misalnya gitu nanti gitu kan. Ya kita membahasakannya bahwa ini ya betul ada makan siang gratis, tapi belum tentu itu gizinya tercukupi atau jumlahnya tercukupi dan sebagainya. Bagaimana kita membahasakan itu menjadi lebih menjadi masukan sebenarnya, bukan menjadi kritik atau tuntutan. Karena kalau nuntut terus pasti ya orang perusahaan pasti ini minta terus gitu. Iyalah. Dan masyarakat juga kadang nggak sadar ya udah dibantu gitu kan, karena mereka masih melihat ini bantuan ini gitu, bukan pemberdayaan. Masyarakat tuh anggap itu sebagai kewajiban dari perusahaan dan itu menjadi hak mereka. Itu yang jadi agak susah kan itu. Jadi anggapannya ketika ada perusahaan ya masyarakat berhak atas apa yang diberikan perusahaan. Karena dianggap hak kan mereka jadi minta. Jadi minta. Berbeda kalau anggapannya dibalik. Oh ini kewajiban perusahaan berarti aku juga harus ini hak perusahaan untuk memberi, berarti masyarakat harus berkewajiban untuk merawat ini. Kalau itu kan lebih beda nih ceritanya. Ada beberapa program yang kemarin kita lihat kan masyarakat itu menganggap itu permintaan yang tidak mereka pemberian yang tidak mereka minta gitu. Akhirnya mereka bisa merawat dengan bagus kan. Biasanya yang tiba-tiba dapat ini ya akhirnya bisa merawat. Tapi kalau yang tuntutannya banyak malah jarang kan? Karena anggapannya itu kewajiban perusahaan. Seru sih, asik sih sebenarnya. Aku juga tertarik Mas, nanti tak belajar lah ya, sharing-sharing ini pengalaman ini. Kita ngobrol. Oke lah. Kadang ini ya, aku takut juga kalau ya persepsinya pasti akan berbeda ya ketika aku yang dulu pernah di
perusahaan, terus masuk ke kampus, persepsi tentang CSR seperti apa pasti akan berbeda dengan teman-teman yang akademisi. Terus pasti akan berbeda juga dengan teman-teman praktisi di lokasi yang lain. Gitu. Pasti akan persepsinya pasti akan berbeda. Jadi memang ini menjadi penyampaian yang memang itu pengalamanku gitu. Ada yang mungkin cocok sesuai dan betul, mungkin juga karena pengalaman di sini dan di tempat lain berbeda, itu akhirnya tidak serta-merta bisa diaplikasikan di tempat lain. Iya sih. Oke lah, nanti kesini lagi aku bro. Oh iyalah, harus kesini. Iya, meskipun Jogja kesini berapa kilo ya? Kalau ini kalau kilometer 80. 80 lumayan itu kan. Aku dulu motoran tuh tiap pagi tuh. Wah paling seru tuh cerita tuh naik motor dari Jogja sampai sini hujan. Jas hujannya bocor tuh. Iya. Wah, badan tuh basah semua sampai jadi 2 hari nggak jadi ngampus. Nggak jadi kampus gara-gara masuk angin. Iya benar, jauh juga ya 80 kilo, tapi aku kan sering ke Pekalongan bro. Mungkin nanti kan kalau ke Pekalongan mampir. Lewat tol kan? Iya, tol Bawen. Iya. Pas lah lewat sini, nanti ini keluar Bawen. Soalnya kalau nggak lewat itu jalannya rusak. Kalau Uleri sana tembus Batang itu lewat ini ya, apa? Aku dulu motoran bro pas masih pacaran. Tak samperin dulu pas masih aku pacaran tuh. Di Pekalongan di Pekalongan ya. Pakai Mio M3. Duar. Ambilnya itu. Boros itu. Mana duar gitu kan. Wah, sampai apal aku jalan tembusan Bawang, Limpung apa. Iya. Apal aku bro, sampai tembusan Batang itu. Dulu terakhir aku ke Limpung itu sih, ada saudara di Limpung gitu. Panas tuh. Oke lah bro ya. Oke, sip. Thank you. Sampai ketemu kita. Sini lagi nanti. Jos.